wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 22. Saya Jelena Hujayudani dengan NIM D600-200-237 dan teman saya. Nama saya Adimsa Ariza Salam dengan NIM D600-200-181. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai web dinamis dan database. Nah, yang pertama mengenai web dinamis. Web dinamis ini adalah sebuah website yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi secara langsung, yang mana pengguna dapat menambah, memodifikasi, ataupun menghapus konten di dalam sebuah web tanpa harus mengubah skripnya Nah, untuk cara kerja web dinamis menggunakan Django, yaitu yang pertama, user itu meminta request kepada URL. Kemudian request tersebut akan direspon oleh URL configuration. Yang selanjutnya, URL configuration akan memilih view yang disesuaikan dengan request. Kemudian view akan menampilkan template yang sesuai dengan request. Dan setelah itu, view akan menampilkan template yang sesuai. Nah, apabila membutuhkan data, model akan membuat data yang disesuaikan dengan request, kemudian data diminta oleh database. Nah, setelah data disesuaikan dengan request, maka akan dikirimkan ke model dan akan merespon data pada view. Selanjutnya, jika telah tersampaikan pada view, akan dipilihkan HTML yang sesuai guna menampilkan data kepada usernya. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dari web dinamis. Yang pertama, konten web dinamis itu memiliki layout halaman yang terpisah, sehingga loading halamannya itu cepat. Nah, yang kedua, web dinamis itu menggunakan CMS atau Content Management System untuk mengubah konten web. Yang ketiga, menggunakan pemrograman server untuk mengatur perubahan data dan dapat menggunakan database untuk menyimpan konten. Lalu yang keempat, memiliki tampilan yang lebih menarik karena kontennya dapat diubah. Yang terakhir yaitu menggunakan database untuk menyimpan data. Nah, kekurangan dari web dinamis ini lebih kompleks daripada web statis pada saat pembuatannya karena menggunakan beberapa program dan beberapa server. Lalu yang kedua, web dinamis ini membutuhkan pemahaman yang lebih mengenai bahasa pemrograman karena bahasa pemrograman yang digunakan ini lebih kompleks dan lebih banyak istilah bahasa pemrograman yang baru. Nah, contoh dari web dinamis yaitu ada Kaskus, YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram. Nah, sekian penjelasan saya mengenai web dinamis. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan mengenai database. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu database. Next. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Konsep basis data atau database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Data merupakan fakta atau nilai yang tercatat atau mempresentasikan deskripsi dari suatu objek. Ini untuk fungsi-fungsi database. Yang pertama, mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data. Database menyiapkan data yang sesuai dengan permintaan user terhadap suatu informasi dengan cepat dan akurat. Melalui software database management system atau DBMS, user atau petugas bank dapat mencari profil informasi seseorang nasabah dalam hitungan detik. DBMS akan menyajikan data lengkap mengenai profil yang diminta. Yang kedua, menghindari data ganda dan inkonsistensi data, yaitu software DBMS sebagai software untuk menjalankan database komputer mempunyai kemampuan menginformasikan kepada user pada saat input data apabila data yang akan diinput sudah ada dalam database. Yang ketiga, memudahkan akses penyimpanan data, mengedit dan menghapus data. Jadi untuk kita dapat menghapus data apabila kita memiliki data baru dan kita mengupdate data tersebut dan menghapus data yang lama. Yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi sesuai agar data tetap sama. Jadi apabila kita menyimpan data pada tahun ini, nanti kita
dapat melihat data tersebut 10 tahun atau 20 tahun kemudian dengan kualitas yang sama. Yang kelima, memecahkan masalah penyimpanan data konvensional yang memakan ruang database konvensional berbasis kertas sangat memakan ruang. Pemilik data harus mempunyai ruang cukup tumpukan kertas berisi data. Dengan teknologi database, data di dalam kertas bisa ditransfer menjadi file digital dan disimpan dalam database server. Yang keenam, mendukung aplikasi yang membutuhkan ruang penyimpanan. Untuk manfaat, yang pertama, tidak terjadi redundansi basis data, yaitu database bisa membantu meminimalisir pengulangan data supaya tidak ada data-data ganda di dalam database. Yang kedua, fungsi integritas data terjaga. Database dapat memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, serta kualitas tinggi pada suatu data yang telah disimpan. Yang ketiga, independensi data terjaga, yaitu meskipun mengakses, namun database menjaga independensi supaya orang lain tidak dapat merubah data tersebut. Yang keempat, kemudahan berbagi data. Database dapat dibagikan ke sesama pengguna menggunakan software atau perangkat lunak. Yang kelima, menjaga keamanan data. Keamanan data mengenai informasi dan data terjamin dalam database sebab kita bisa menyisipkan suatu kode akses data-data tertentu agar tidak dapat diakses oleh orang yang akses data. Karena semua data terorganisir, kita bisa dengan mudah mendapatkan dan mengakses data di database. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai proses data untuk mengedit dan menghapus data. Sebelumnya, menghapus dan mengedit data itu kita menggunakan kolom aksi pada tabel yang terdapat di dalam web yang kita buat, yaitu di kolom aksi tadi, itu ada tanda triple bar dan tanda silang. Nah, tanda triple bar dan tanda silang itu dipanggil menggunakan script ini, href, URL, dashboard update, dashboard delete, class button, echoes dan times. Nah, echoes ini digunakan untuk menampilkan triple bar dan times ini digunakan untuk menampilkan tanda silang yang ada di dalam kolom aksi. Selanjutnya untuk menjalankan dari kedua perintah itu supaya kalau kita klik itu dapat berjalan, itu kita menggunakan script dari URLs dan juga views. Nah, di dalam URLs kita menggunakan path update ID, views.update, name update. Ini digunakan untuk memanggil perintah update dari dev yang ada di dalam views.py. Lalu path delete underscore ID ini, views delete, name delete, maksudnya untuk memanggil dev yang ada di dalam views.py. Jadi supaya si perintah yang kita berikan di dalam script itu tadi bisa dijalankan. Nah, untuk views.py-nya sendiri ada dev update dan dev delete. Dev update digunakan untuk mengedit data dan dev delete ini tadi digunakan untuk mengambil perintah menghapus. Dev update ini terdapat barang underscore update sama dengan basis objects di mana menandakan bahwa kita akan mengambil data berupa nama mobil, warna, tahun produksi, harga mobil, jumlah stok, dealer, tanggal masuk, dan total penjualan. Nah, selanjutnya kita ada if request method menggunakan post, di mana metode yang digunakan untuk mengirim data yaitu post, yaitu data itu langsung dikirim, langsung ditampilkan ke dalam web, tidak perlu menggunakan perantara. Nah, if barang underscore from is valid itu menandakan bahwa data di dalam barang underscore from itu sudah valid atau sudah benar. Nah, barang underscore from .save ini menandakan bahwa data sudah tersimpan di dalam database. Lalu ada return redirect dashboard daftar, maksudnya ini kita digunakan untuk memanggil tanda equals sama times tadi di dalam script HTML dengan nama filenya itu daftar.html. Jadi kita panggil pakai itu dashboard daftar di dalam return redirect-nya. Nah, selanjutnya ada konteks page title, tambah data, barang underscore form itu barang form.
Nah, paste title-nya itu maksudnya tambah data digunakan untuk memanggil perintah bahwa kalau kita klik tambah data itu apa namanya? Kalau kita misalkan kita mengedit data itu bisa lewat button tambah data juga, karena itu merupakan saling keterkaitan, karena itu halaman formulir juga untuk mengeditnya. Kalau kita bisa mengedit data, kita akan masuk ke halaman formulir juga, jadi kayak dalam satu tempat juga gitu. Nah, selanjutnya untuk return render request dashboard buat .html itu, nah itu tadi maksudnya di halaman formulir yang nama file itu buat .html. Jadi kalau misalnya kita mengedit data itu, kita akan masuk ke dalam halaman formulir. Nah, halaman formulir itu juga bisa diakses melalui si tambah data ini. Jadi hampir sama, jadi satu tempatnya. Nah, selanjutnya yaitu dev delete, yaitu request delete.id underscore id basis object filter id delete underscore id delete. Jadi ini digunakan untuk menjalankan perintah untuk menghapus. Jadi kalau misalnya kita ingin menghapus data dari tabel, kita klik silang, maka data akan terhapus karena scriptnya itu terpanggil oleh si ini dev delete return redirect dashboard daftar. Nah, kenapa kok dashboard daftar? Karena tadi kita memasukkan script yang menampilkan tanda silang dan tanda triple bar itu di dalam script yang namanya daftar.html gitu. Jadi update dan delete ini mereka itu kita panggil melalui si file daftar.html, namun kita aktifkan perintahnya itu pakai views.py dan urls.py. Nah, sekian dari saya mengenai penjelasan menghapus dan mengedit data. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menampilkan sebuah data, yaitu tabel, dengan cara kita mengetikkan dev daftar request, yaitu berfungsi sebagai wadah yang dimana wadah tersebut berisi tentang script yang akan dieksekusi. Sedangkan semua underscore barang sama dengan basis.object.all kurung buka kurung tutup itu berfungsi sebagai untuk penyambungan bagian from.py yaitu basis data. Kemudian konteks pada back underscore title dashboard itu berfungsi sebagai judul atau sebagai nama yang dimana nama tersebut yang akan dieksekusi. Kemudian semua underscore barang itu berfungsi sebagai penyambungan antara views.py ke bagian daftar HTML. Kemudian return render request dashboard daftar.html konteks itu berfungsi untuk kita menampilkan kembali bagian daftar.html di bagian submenu dashboard. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menambahkan sebuah data, yaitu dengan kita mengetik dev buat request yang dimana perintah script tersebut berfungsi sebagai wadah yang dimana wadah tersebut berisi tentang script yang akan dieksekusi. Lalu barang underscore from sama dengan basis from request.post or none itu berfungsi sebagai penyambungan antara dev buat sama from.py pada basis. Kemudian if request.method sama dengan post itu berfungsi sebagai kita ingin mengolah data dengan cara menggunakan metode post, yaitu kita merubah data tanpa menampilkan URL. Kemudian if barang underscore from dot is valid itu berfungsi sebagai ketika kita menginput data secara benar, maka akan tersimpan di database. Kemudian return redirect dashboard sama dengan daftar yang dimana kita meminta kembali bagian daftar, bagian
title tambah data itu sebagai nama judul untuk yang dieksekusi. Terus barang underscore from itu berfungsi sebagai penyambungan antara buat HTML. Terus return render request dashboard / buat.html konteks itu berfungsi sebagai kita memanggil ulang bagian buat.html untuk ditampilkan. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tampilan pada tabel, yaitu di sini memuat beberapa input data, yaitu nomor, nama mobil, warna, Iya. Bagus ngomong. Ya Putus-putus kok. Enggak. Kok gak bisa kayak mau ya kok. Kotaknya nih, guys, gak apa ya. Selanjutnya lanjut. Ayo. Di sini saya akan menjelaskan preview pada tabel Honda Motor Company. Yang pertama di sini dalam tabel ada nomor, nama mobil, warna, tahun produksi, harga mobil, jumlah stok, dealer, tanggal masuk, total penjualan, dan aksi. Untuk nama mobil sendiri itu untuk bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis mobil yang ada di Honda Motor Company. Sedangkan warna kita dapat mengetahui warna apa saja yang ada di Honda Motor Company. Untuk tahun produksi, yaitu bertujuan kita untuk mengetahui bahwa mobil tersebut keluaran seperti Honda Brio keluaran tahun 2020. Untuk harga mobil bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis apa dan harga mobil tersebut berapa. Untuk jumlah stok bertujuan untuk mengetahui berapa mobil yang ada di dealer Honda Motor Company. Sedangkan dealer bertujuan untuk siapa yang bertanggung jawab atas pembelian atau pentransferan barang tersebut. Untuk tanggal masuk bertujuan untuk mengetahui mobil itu masuk ke dealer pada tanggal 11 Desember 2021. Sedangkan untuk total penjualan bertujuan untuk mengetahui penjualan pada 1 tahun pada Honda Motor Company. Sedangkan aksi itu berfungsi sebagai ketika ada perubahan, misal total penjualan bertambah, maka akan kita ubah. Di sini ada opsi untuk tambah data. Untuk tambah data akan dijelaskan oleh Celina. Emang aksi gak bisa jelas dong? Wes mau. Wes ya? Masa nge-like? Wes lo. Masa nge-like? Wes lo. Oke. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai tombol tambah data di sini. Jadi tombol tambah data ini digunakan untuk menginput data yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Jadi kalau tambah data diklik, maka kita akan masuk ke halaman formulir. Nah, halaman formulir ini pendataan indeks barang. Jadi di sini ada inputan untuk nama mobil, warna, tahun produksi, harga mobil, jumlah stok, dealer, tanggal masuk, dan total penjualan. Semisal kita ingin menginput data, yang pertama kita masukkan nama datanya, nama mobilnya. Lalu kita pilih warna. Kita masukkan tahun produksi, lalu harga, jumlah stok, lalu dealernya, tanggal masuk, dan total penjualan. Kalau kita klik kirim, maka data akan terinput di dalam tabel. Nah, semisal kita ingin
misalkan kita klik kembali, di sini kan di sebelahnya kirim ada kembali. Kalau kita klik kembali, maka yang terjadi kembali ke halaman indeks barangnya. Sekian dari kelompok 22. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.